Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaifa halukum ya ikhwah, para santri santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan antum semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan kesehatan. Alhamdulillah, pada hari ini pertemuan kita yang kelima, tanggal 28 Jumadil Akhir 1442 atau bertepatan dengan tanggal 10 Februari 2021. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semua. Semoga di kesempatan ini kita gunakan sebaik mungkin dan Allah mudahkan di dalam memahami apa yang kita pelajari. Ahibatil kiram, para santri santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita yang lalu kita sudah sampai pembahasan yang terakhir dari pembahasan ahkam atau aqsam taklifiyah yang kelima, yaitu apa? Al-mubah. Sekarang kita masuk pembagian al-ahkam, yaitu al-ahkam al-wad'iyah yang kedua ya. Yang pertama al-ahkam taklifiyah, ya, ahkam syar'iyah terbagi pada dua, al-ahkam taklifiyah dan al-ahkam wad'iyah. Sekarang kita masuk kepada hukum wad'i, ya. Hukum yang diletakkan oleh para ulama. Hukum yang ditetapkan oleh para ulama. Kita lihat dalam kitabnya Al-Ahkamul Wad'iyah. Qala al-muallif rahimallahu taala, Al-Ahkamul Wad'iyatu ma wada'ahu asy-syari'u min amaratin li thubutin aw intifa'in aw nufudhin aw ilgha'in. Di sini muallif menyebutkan al-ahkam al-wad'iyah adalah apa-apa yang telah diletakkan oleh oleh pembuat syariat, min amaratin dari tanda-tanda, li thubutin untuk menetapkan, au intifa'in atau meniadakan, au nufudin untuk melaksanakan, au ilghain atau membatalkan. Ya, sekali lagi, hukum wad'i adalah apa-apa yang telah diletakkan oleh pembuat syariat berupa tanda-tanda untuk menetapkan atau meniadakan atau melaksanakan atau membatalkan. Nah, di sini saya menyebutkan bahwa al-ahkamul wad'iyah sayati bayanuha adaduha. Jadi akan jelas penjelasannya atau akan datang penjelasannya di pembahasan berikutnya. Nah, kemudian ta'rif ma wadahu asyari min amaratin, ya. Maknanya adalah alamat. Amarat artinya adalah alamat, yaitu tanda-tanda. Jadi ada tanda-tanda yang nanti dijelaskan oleh para ulama sehingga sebuah hukum akan jelas, ya, sebuah ketetapan akan jelas, sehingga hukum ini adalah hukum yang nantinya, ya, berkaitannya dengan dilaksanakan atau dibatalkan. Waqila asy-syari'u, kemudian kalimat asy-syari'u, pembuat syariat, ya. Kenapa disertakan dalam definisi ahkamul wad'iyah? Li'anna ghaira asy-syari' laisa liwad'ihi aw naf'i athar. Karena yang bukan pemilik syariat, pembuat syariat, maka dia tidaklah bisa untuk meletakkan, untuk menetapkan atau meniadakan, ya, sebuah athar, sebuah dalil. Id innal ladzi yadha'u al-asya' al-muhallalah aw muharramah aw mufsidah aw ghaira mufsidah huwa asy-syari'. Karena yang mampu untuk meletakkan sebuah perkara yang perkara tersebut dihalalkan atau diharamkan
ya dikatakan fasid atau bukan dikatakan fasid, maka yang yang bertanggung jawab itu semua siapa? Asy-syari'. Ya, yang berhak itu semua siapa? Asy-syari', pembuat syariat. Jadi yang menghalalkan, yang mengharamkan, yang mengatakan ini fasid, rusak, atau yang bukan fasid, ya. Maka itu adalah yang berhak siapa? Syari'. Kemudian wan nasu laisa lahum tasyri' hatta naqul ma wada'ahu asy-syari' aw ghairuhu. Maka di sini manusia laisa lahum at-tasyri'. Maka tadi dikatakan oleh Ustadz ya di awal yang menetapkan ya di antara para ulama, yaitu yang melanjutkan dari apa? Yang melanjutkan dari apa yang telah ditetapkan oleh asy-syari', pembuat syariat, yaitu Allah dan Rasulnya, gitu ya. Sehingga terbukti para ulama bisa memberikan ya ketetapan berupa ya inikah halal, inikah haram, inikah apa dan seterusnya, batil atau ghair batil, fasid atau ghair fasid, gitu. Nah, di sini manusia laisa lahum tasyri', tidak bisa memberikan syariat, tidak bisa menetapkan syariat sampai mengatakan ma wada'a asy-syari' au ghairuhu, apa-apa yang telah diletakkan oleh asy-syari', pembuat syariat, atau selainnya. Ya. Ya, laisa lahum tasyri', tidak ada hak bagi mereka untuk memberikan syariat. Itu orang-orang. Kemudian Syekh menyebutkan qauluhu min amaratin li thubutin aw intifain aw nufudin aw ilghain mathalan. Di sini yang disebutkan oleh para ulama definisi ahkam wad'iyah ya. Karena kita bisa tahu karena ada tanda-tandanya ya. Diberikanlah contoh di sini. Qaunus syahid, ada saksi. Rajulaini, ya ada saksi bagi dua orang laki-laki. Hadza tsubut, ini sebuah ketetapan. Wa idza kana syahid qariban lil masyhud lahu. Nah, jikalau ada syahid, ada saksi qariban, ya, dia sebagai qarib, sebagai ya keluarga terdekat, lil masyhud lahu, bagi yang dipersaksikannya, fahada intifa, maka ini peniadaan, ya. Maka ini sebuah peniadaan, ya. Nah, maka di sini seorang syahid tentunya ya harus betul-betul dia ini tidak ada kaitan dengan qarib, ya. Jadi dinafikan kalau dia syahidnya itu adalah seorang qarib, maka dinafikan. Nah, maka di sini saya memberikan gambaran lain, kadzalika qarabah sababun lil mirath. Nah, di sini juga al-qarib ataupun al-qarabah kalau di permasalahan lain seperti ilmu waris, maka al-qarabah ini sebagai sebab, ya, bukan sebagai intifa, sebagai peniadaan bukan, tapi sebagai sebab adanya warisan, gitu ya, adanya waris. Berarti kalau begitu yusabbitu biha al-irsu, berarti ilmu waris baginya tetap, ya, ilmu waris atau hak waris baginya tetap, sebuah ketetapan. Sedangkan wal ikhtilaf ad-din, ya, berbeda agama atau berbeda qarabah, ya, al ikhtilafuddin, nah ini sebagai yantafi bihi al miras. Nah, ini yang meniadakan waris, gitu ya, yang meniadakan waris. Ikhtilafuddin ini yang meniadakan apa? Waris. yang tidak bisa, yang menghalangi ya ilmu waris. Jadi di sini jelas mana yang dikatakan sebagai sebuah ketetapan, mana yang sebagai apa? Peniadaan atau penghalang, ya. Jadi kita bisa membedakan dalam ilmu waris, ada yang ditetapkan dia berhak mendapat waris, ada yang dia terhalang mendapatkan waris. Nah, maka istilah para ulama itu apa? Kalau yang dia mendapatkan waris, dia adalah apa? As-subut. Sedangkan yang dia terhalang ilmu waris adalah apa? Ikhtilafuddin. Ya, berbedanya apa? Agama. Nah, kemudian di sini para ulama menyebutkan lagi, ya, Syekh, qauluhu au nufud au ilgha. Nah, nufud ini ketika sebuah ketetapan, ya, ketika sebuah ketetapan sudah jelas, maka tentunya konsekuensinya dilaksanakan, ya.
Dan ketika dia terhalang oleh sesuatu, maka ia harus dibatalkan, dibatalkan, tidak dilaksanakan. Contohnya apa? Al-bai'u as-sahih. Yaqulu asy-syari' innahu nafidhun. Ketika kita bertransaksi, ketika kita bermuamalah dalam bab jual beli dan dikatakan muamalahnya sahih, maka ia adalah an-nafidh. Maka ia adalah apa? An-nafidh. Ya, perlu dilanjutkan. Jadi sah. Ya, sah ataupun lanjut, ya. Lanjut dalam arti kata lanjut di sini bahasa usulnya adalah nafidhun. Jadi dilaksanakan. Sedangkan kalau wal bai'u al fasid, kalau jual belinya ya rusak, jual belinya rusak, ya. Bukan sahih, bukan dikatakan sah, maka kita katakan, ya, pengistilahan para ulama adalah innahu malghi. Maka ini adalah harus dibatalkan. Harus digagalkan, ya, harus dibatalkan. Innahu malghi. Ya. Jadi beda, ya. Kita mengistilahkan mana yang harus dilanjutkan, mana yang harus diberhentikan. Kalau yang dilanjutkan berarti dia nafidhun. Kalau diberhentikan berarti dia malghi. Wa amma, kemudian saya melanjutkan, wa amma wajhu dukhulil hukmi al-wad'i fil hukmi syar'i fa huwa kaunu syari' ja'ala hadha sababu sababan. Ya, dari sini beliau mengatakan bahwa, ya, cara memasukkan hukum wad'i, cara memasukkan, ya, hukum wad'i pada hukum syar'i, yaitu pada apa? Keberadaan pembuat syariat, ya, kedudukan pembuat syariat menjadikan ini sebab sebagai sebuah sebab. Fahada hukmun minasyar'i, berarti ini menunjukkan sebuah hukum dari pembuat syariat, dari pemberi syariat. Yakni laula anna syari'a ja'ala hadzal hukma sababan ma shara sababan. Kalaulah tidak, ya, pembuat syariat ini menjadikan ini hukum sebagai sebuah sebab, berarti itu bukan sebab. Karena pembuat syariat ini dijadikan sebab, berarti, ya, sebab tersebutlah itulah hukum. Ya, tapi kalau seandainya pemberi syariat ini atau pembuat syariat ini, ya, tidak menjadikan itu sebagai sebab, maka jangan sampai itu dijadikan sebagai sebuah hukum. Walaula annahu hakama bi anna hada syartan masara syartan. Begitu pula kata Syekh, seandainya, ya, pembuat syariat, pemberi syariat, penetapan syariat, bahwasanya hukum ini adalah merupakan syarat, ya, jadi syarat ini adalah sebuah hukum, maka jangan kita katakan itu syarat sebagai sebuah hukum. Walau annahu hakama bi anna hadza mani'un ma sara mani'an. Begitu pula kata muallif rahimallahu taala, bila mana, ya, sebuah hukum bahwa ini tidak dijadikan sebagai penghalang, maka jangan kita katakan itu adalah sebagai penghalang. Jadi kita katakan di sini, ya, di antara tanda-tanda ketika kita ingin menetapkan sebuah hukum tentang suatu perkara, ya, ada yang dikatakan sebab, ada yang dikatakan syarat, ada yang dikatakan mani', penghalang, ya. Kenapa Anda berwudu? Ya, dikatakan sah karena kita sudah memenuhi syarat-syaratnya. Nah, seperti itu. Ya, apa yang menyebabkan Anda dikatakan salatnya sah, gitu kan? Karena tidak ada penghalang, ya, tidak ada penghalang. Sebagaimana tadi tentang contoh waris, ya. Kenapa dia mendapatkan waris? Sebabnya karena dia, ya, ahli waris, yaitu qarabah, kerabat, keluarga, saudara, ya. Kenapa dia tidak dapat waris? Oh, ternyata dia walaupun kerabat, ternyata dia ikhtilafuddin, berbeda agama, ada penghalang. Nah, itu yang dimaksud dari apa? Yang dimaksud dari sebab, syarat, dan mani yang ketiga. Kemudian saya melanjutkan wa qaulu wa minha, ya, wa minha, di sini Syekh menyebutkan wa minha dalam matanya, wa minha as-sihhatu wal fasad. Di antara hukum al-wad'iyah ada yang dikatakan sihah, ya, sahih, kemudian al-fasad, yaitu rusak. Yang tadi yang Ustaz sampaikan, ada jual beli yang sahih, ada jual beli yang fasid, ya. Kalau jual beli yang sahih kita sebutkan hukumnya nafidh, ya, dilaksanakan, sedangkan kalau jual belinya yang fasad kita katakan ya malghi, ya. Nah, di sini saya menyebutkan wa minha, maksudnya al-ahkamul wad'iyah. Di antaranya disebutkan ada beberapa. Yang pertama as-sihah,
yang kedua al-fasad, berarti kita tambah lagi yang tadi 3. Yang pertama apa? As-sabab, kemudian asyarat dan al-mani'. Ya. Jadi kita sebutkan ada 5 di antara hukum wad'i: sahih, fasid, sebab, syarat dan al-mani' atau al-mawani'. Nah, ini adalah salah satu bagian dari ya hukum wad'i yang insyaallah kita akan jelaskan insyaallah. Tapi mungkin untuk pertemuan kita hari ini sebagai pembuka dari hukum wad'i sampai sini dulu ya. Semoga antum semuanya diberikan kemudahan di dalam memahami apa yang kita pelajari di pelajaran baru ya. Di antaranya hari ini kita sudah belajar tentang hukum wad'i ya. Itu saja mungkin dari Ustadz. Jazakumullah ala husni istima'ikum wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.